Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakah wa ja'alal a'mala fihi taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Amma ba'du. Kita perbanyak mengingat Allah dan mensyukuri semua nikmat-Nya. Mengingat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat dan mengucapkan salam atas baginda Nabi serta berusaha mengikuti tuntunannya. Insya Allah kehidupan dunia kita semakin baik, semakin berkah, semakin mulia. Kehidupan akhirat kita semakin tinggi dan semakin beragam kenikmatan serta kemuliaannya. Pada episode Journey Ramadan kali ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Yaitu bagaimana kita memburu, mencari, berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana Nabi yang mencari, yang berusaha, yang berburu. Maka Nabi meminta kita untuk mencari dengan ungkapan taharra Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh. Terus menerus cari sampai dapat. Supaya kalian mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Nabi menyampaikan itu kemungkinan besar ada di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Kalau Nabi mengingatkan kita agar mencari, agar berusaha dan bersungguh-sungguh, berarti cara kita mendapatkan Lailatul Qadar, cara berburu Lailatul Qadar adalah bersungguh-sungguh, mencari sampai dapat, tanpa kena letih, tanpa kena lelah, maksimal mencarinya. Dalam bahasa Arab mencari itu diungkapkan dengan berbagai kata. Tolaba yatlubu, mencari juga. Tolabul ilmi, mencari ilmu. Ada juga ibtigha, mencari ridha Allah. Ibtigha ridwanillah. Ada juga bahatha yabhathu, mencari juga. Tetapi kedudukan yang sungguh-sungguh mencari adalah taharra. Karena mengerahkan semua effort, semua kemampuan. Mengurangi tidur, mengurangi malas-malasan, mengurangi makan dan minum agar tidak ngantuk, tidak tidur. Memfokuskan diri untuk munajat, untuk zikir, untuk iktikaf di masjid, di tempat-tempat ibadah. Memburu Lailatul Qadar ternyata itu pesan Nabi, anjuran Nabi. Dan Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Setelah Ramadan tidak mungkin lagi ada Lailatul Qadar. Maha baiknya Allah, Lailatul Qadar, Allah
persilahkan kita di malam hari. Waktunya sangat sedikit, sangat terbatas. Dari mulai kita selesai menunaikan sholat tarawih sampai kita sebelum sholat fajar. Bayangkan kalau Allah minta dari pagi, siang, sore, malam. Tentu kita tidak mampu. Hanya malam. Berarti pagi, siang tetap sebagaimana kita bekerja ke kantor, menjalankan aktivitas yang banyak. Allah minta waktu malam. Disebutlah Lailatul Qadar, malam. Kalau siang namanya Naharul Qadar, siang yang mulia. Kenapa Nabi mengajak kita, menghimbau kita, menganjurkan kita untuk mencari sungguh-sungguh. Berlomba-lomba mencarinya sampai dapat Lailatul Qadar. Karena ada dua makna utama dari Lailatul Qadar. Makna yang utama, yang pertama adalah malam yang sangat mulia. Al-Qadar artinya Al-Karam atau Asyarab. Ingin mendapatkan kemuliaan, ada di malam yang disebut Lailatul Qadar. Padahal kita menginginkan sepanjang Ramadan itu dapat kemuliaan. Yang memberi kemuliaan itu Allah yang maha mulia. Tidak mungkin kita tidak tergerak untuk mencari kemuliaan. Dan yang paling mulia dari sekian kemuliaan Ramadan adalah Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dulu sebelum diturunkan surat Al-Qadar atau kisah dikaitkan dengan surat Al-Qadar yang membicara tentang Lailatul Qadar adalah ada seseorang yang beribadah tanpa henti selama 1000 bulan. Ada mereka yang benar-benar mulia, maksimal ibadahnya, muamalahnya bagus. Dan itu berlangsung selama 1000 bulan. Ketika Nabi menceritakan, semua sahabat kagum, tertegun, takjub. Wah, bagaimana mungkin ya usia kami tidak sampai 1000 bulan. Belum lagi kami makan, minum, beraktivitas. Kami punya keluarga, punya saudara, punya sahabat, punya tempat tugas. Bagaimana mungkin kami hanya fokus ibadah mahdoh saja. Allah maha mulia. Diturunkanlah Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kalau kalian beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itulah yang dinilai lebih baik dari 1000 bulan. Al-Qadar makna yang kedua, makna yang utama dari makna Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir manusia. Sehingga kita sangat yakin jika malam itu sungguh-sungguh ibadah, berdoa, munajat, mohon ampun, maka lembaran baru kita, takdir 1 tahun kita yang akan datang jauh lebih baik. Faqaddarahu taqdira. Allah menetapkan. Tetapi Allah yang maha baik menetapkan pun dengan wasilah amal, doa, munajat, ibadah kita. Disebutlah dalam berbagai hadis bahwa tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Tidak ada yang menambah usia kecuali kebaikan. Orang yang ingin ditambahkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah bersilaturahim. Berarti ini petunjuk dari Nabi bahwa ada medianya, ada amalnya supaya takdir itu benar-benar Allah tetapkan lebih baik, lebih mulia. Sahabat Umar pun memahami demikian. Mari kita berpindah dari satu takdir menuju takdir berikutnya yang lebih baik. Jangan mau sama saja. Tidak ada peningkatan, tidak ada kemajuan. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah pemilik semua takdir. Allah penetap semua takdir manusia dan makhluk. Maka Allah punya hak. Apakah Allah menghapuskan yang sudah Allah tetapkan? Atau Allah kekalkan yang sudah Allah tetapkan? Peluangnya adalah ada di malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Selain kita gapai kemuliaan, nilai 1000 bulan, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, di malam yang Engkau tetapkan Lailatul Qadar, tetapkan untuk kami takdir-takdir lebih baik. Tetapkan untuk kami ketetapan-ketetapan yang jauh lebih baik. Ini ibadah kami ya Allah. Ini amal kami. Ini amaliyah kami. Ini kebaikan kami. Ini kesolehan kami. Ya Allah, jadikan itu sebagai pertimbangan agar Engkau berkenan
menjadikan semua yang akan datang jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh dari berbagai aspeknya. Sehingga disitulah kita memaknai bahwa Ramadan itu puncaknya Lailatul Qadar. Maka memburu Lailatul Qadar sampai dapat. Berusaha sungguh-sungguh. Jangan sampai kita patah arang. Apalagi belum bertanding sudah kalah duluan. Wah, nanti aku berat. Nanti aku bagaimana? Jangan khawatir. Yang memburu bukan kita aja. Seluruh masyarakat memburu dan mencari. Bahkan kita terbantu. Ada jemaah masjid yang bersama-sama. Ada keluarga, ada sahabat, ada teman. Ada jemaah Mekatur semuanya ini yang berburu, yang mencari. Dan kita yakin kemuliaan demi kemuliaan akan didapatkan. Sekaligus kita akan ditetapkan oleh Allah takdir yang amat sangat baik, yang lebih baik. Tentang dunia kita, juga untuk akhirat kita. Karena Allah lah zat yang maha menetapkan dan menentukan. Kita berusaha, kita berikhtiar. Kita maksimalkan malam yang penuh kemuliaan ini untuk memohon, untuk mengetuk pintu langit, untuk mengiba kepada Allah, berharap kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan dan tetapkan untuk kami takdir yang lebih baik. Maafkan kesalahan kami. Mampukan kami untuk berburu Lailatul Qadar. Sehatkan lahir batin kami. Anugerahkan kemampuan, sarana untuk kami mencari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar membutuhkan kesungguhan, membutuhkan kesehatan juga, membutuhkan keadaan yang lebih baik. Inilah kesempatan emas semua jemaah Mekatur, so'imin dan so'imat, kita sangat yakin. Insya Allah kita termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar karena kita berburu, karena kita mencari sungguh-sungguh, karena kita berusaha sungguh-sungguh. Allah lah yang maha segala-galanya, tapi Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Insya Allah dengan demikian, kita mulai di hari-hari terakhir Ramadan, mengkhususkan diri untuk mencari Lailatul Qadar. Semua kita alokasikan untuk mendapat Lailatul Qadar. Salat kita, infak sedekah kita, iktikaf kita, baca Quran kita, berbaik dengan sesama kita. Kita niatkan untuk mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pembahasan kita tentang berburu Lailatul Qadar, yaitu bagaimana kita mendapatkan ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas kebersamaannya. Terus ikuti program Journey Ramadan by Mekatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koirun Nikmah, asal dari Surabaya. Alhamdulillah, saya ikut Mekatur. Saya ikut umroh sudah beberapa kali, cuma alhamdulillah ini pertama kali ikut Mekatur. Alhamdulillah saya puas dengan bimbingannya, pelayanannya. Kita bisa merasakan seperti keluarga gitu loh, lancar dengan khusyuk. Alhamdulillah. Momen yang paling berkesan itu ketika kita di Raudhah. Kita diantar sama mutawifnya sampai dekat di depan sendiri, di depan Raudhah. Setelah itu kita diantar sampai pulang, diantar suruh sholat duha. Waktu itu ya sholat duha itu maunya kita kan di luar aja, tapi sama ustadzahnya ke dalam aja Bu. Beliaunya mengantar kita dengan senang hati, dengan ikhlas. Kita puas, alhamdulillah itu senang. Terima kasih untuk Ustadz Harun, khususnya Ustadz Tabi, juga semuanya, khususnya lagi untuk Bunda Anif. Terima kasih untuk semuanya.